Pembahasan yang kedua tentang ekosistem adalah tentang interaksi atau hubungan yang terjadi di dalam ekosistem. Nah, hubungan yang terjadi di dalam ekosistem salah satunya adalah hubungan antar organisme. Hubungan antar organisme dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang dinamakan dengan simbiosis atau hubungan saling ketergantungan. Kemudian ada predasi atau hubungan makan dan dimakan, dan yang terakhir hubungan netralisme. Jadi tidak terbentuk hubungan apapun, jadi bisa hidup dalam satu tempat tapi tidak saling mengganggu. Itu namanya netralisme. Simbiosis sendiri dibagi menjadi mutualisme. Nah, mutualisme ini merupakan hubungan saling menguntungkan. Sehingga dua-duanya mendapat dampak positif dan positif. Selanjutnya ada komensalisme dan parasitisme. Kalau komensalisme di sini yang satu diuntungkan, yang satunya biasa aja atau lebih ke netral. Contohnya pada tanaman epifit dengan pohon yang ditinggalinya. Tanaman epifit dengan pohon yang ditinggalinya. Contohnya anggrek dengan pohon mangga. Anggrek tidak mengambil makanan dari pohon mangga, sedangkan pohon mangga juga tidak merasa terganggu dengan kehadiran pohon anggrek. Nah, itu adalah komensalisme. Selanjutnya parasitisme. Kalau parasitisme, yang satu untung, tapi yang lainnya lagi rugi. Contohnya benalu. Benalu dan inangnya. Inangnya lama-lama akan mati karena dia diambil terus makanannya oleh benalu, tapi benalu akan terus tumbuh karena dia akan selalu mendapatkan makanan dari inangnya. Nah, itu simbiosis parasitisme, yang satunya untung tapi yang lainnya rugi. Selanjutnya ada juga interaksi antar populasi, ada kompetisi dan alelopati. Kalau alelopati itu merupakan hubungan di mana satu populasi akan menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain. Contohnya pada pohon walnut. Nah, pada sekitarnya itu jarang ditumbuhi oleh tumbuhan lain, atau tanah yang ditumbuhi walnut jarang ditumbuhi oleh tumbuhan lain karena walnut ini mengeluarkan suatu zat beracun. Atau juga pada tumbuhan rumput teki. Kalau rumput teki biasanya daerah atau tanah di sekitarnya hanya akan ditumbuhi oleh rumput-rumput teki, tidak bisa ditumbuhi oleh rumput yang lain. Nah, kalau hubungan ini terjadi pada mikroorganisme, maka disebut juga dengan antibiosa. Nah, kalau kompetisi sendiri apa maksudnya? Kompetisi itu adalah hubungan persaingan atau hubungan bersaing, bisa antara satu populasi dengan populasi yang lain, atau kadang masih dalam satu populasi yang sama, bersaing dalam hal apa saja. Ada bersaing mendapatkan makanan, bersaing mendapatkan wilayah atau tempat tinggal, dan juga bisa bersaing mendapatkan pasangan. Nah, sehingga biasanya hubungan kompetisi yang paling kuat itu terjadi antara populasi sejenis. Misalnya antara populasi sapi A dengan populasi sapi B. Tapi kalau antara populasi sapi A dengan kerbau A itu tidak terlalu kuat karena dia hanya memperebutkan makanan dan wilayah, tidak memperebutkan pasangan.